Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Pengharapan Baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Janji Allah yang Abadi. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami datang menghampiri di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh syukur dan penuh pengharapan. Kami ingin merenungkan betapa besar kasih-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh janji. Dalam segala situasi, Engkau selalu setia menepati janji-janji-Mu. Tuhan, kami mohon bukalah mata hati kami untuk melihat dengan lebih jelas betapa banyak janji-Mu yang telah Engkau penuhi dalam hidup kami. Bantulah kami untuk semakin percaya dan bersandar pada janji-janji-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mengalami kuasa janji-Mu yang mengubah hidup. Biarlah renungan kami hari ini makin memperdalam iman kami dan menumbuhkan semangat untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita semua memiliki pengalaman pribadi di mana janji Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Mungkin itu adalah saat-saat sulit ketika kita merasa ditinggalkan, namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar. Atau mungkin itu adalah saat-saat sukacita ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita temukan bersama bagaimana janji-janji ini dapat mengubah hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku, ketika ada suatu kesempatan, saya mengunjungi sahabat lama yang ada di daerah Singaraja, Bali. Dan saya disambut dua makhluk kecil dengan senyum yang lebar. Sahabat saya berkata, "Lain kali kamu datang sudah tambah satu lagi loh." Ujar sahabat saya menunjukkan perut istrinya sambil tertawa. Sungguh menakjubkan. Yang tadinya tidak ada, kini ada. Yang tadinya kecil, sekarang jadi besar. Yang semula tidak bisa apa-apa, sekarang bisa belajar berucap dan bertingkah dengan lucu. Dari ketinggian rumah sahabat saya yang berada di atas bukit, saya disuguhi suatu pemandangan yang tidak kalah menakjubkannya. Suatu hamparan kota yang berselimut kabut di pagi hari dan bermandi cahaya di malam hari. Wow, sungguh tempat tinggal yang indah. Betapapun menakjubkannya, semua yang kita lihat tiap hari ada awalnya. Tadinya tidak ada, lalu menjadi ada. Tidak demikian halnya dengan Tuhan kita. Mari kita baca Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Saudaraku, ayat ini merupakan suatu penegasan yang sangat kuat tentang keesaan dan keabadian Allah. Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang benar, yang tidak memiliki awal atau akhir. Allah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Ia adalah sumber dari segala sesuatu dan tidak bergantung pada apapun juga. Allah akan tetap ada selamanya. Waktu tidak memiliki pengaruh atas hidup Allah.
Keberadaan Allah melampaui waktu dan juga ruang. Tidak ada dewa-dewa lain yang sejajar dengan Allah kita. Ia adalah Allah yang tunggal dan yang sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk penyembahan berhala adalah sia-sia karena hanya Allah yang layak disembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengagumi kedahsyatan alam, kecanggihan peradaban, atau pribadi-pribadi yang sangat menginspirasi banyak orang, ingatlah bahwa semua itu ciptaan yang terbatas. Yang Maha Kuasa, Maha Bijak, Maha Benar, Maha Kasih bukanlah sebuah produk peradaban pelengkap hidup ini. Dia mengawali dengan mengendalikan dunia, bukan sebaliknya. Bahkan ketika segala sesuatu berakhir, Dia berkuasa memberikan awal yang baru, yang lebih menakjubkan dari semua yang pernah ada. Hanya kepada pribadi yang demikianlah kita dapat bergantung sepenuhnya dan menjalani hidup dengan tidak gentar. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat indah dan penuh harapan tentang masa depan kita. Mari kita bahas beberapa poin penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kata-kata "aku menjadikan segala sesuatu baru" adalah sebuah deklarasi yang kuat dari Allah sendiri. Ini bukan sekedar harapan atau janji yang samar-samar, tetapi sebuah kepastian yang mutlak. Ayat ini merujuk pada penciptaan langit dan bumi yang baru, bebas dari segala dosa, penderitaan, dan kematian. Ini adalah penggenapan janji Allah sejak awal mula. Dalam dunia baru ini, segala sesuatu akan dibarui. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kesedihan atau rasa sakit. Kita akan hidup dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Allah. Yang kedua, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat ini menekankan bahwa firman Allah adalah benar dan dapat dipercaya. Apa yang telah Allah janjikan pasti akan digenapi. Firman Allah menjadi dasar bagi iman kita. Kita dapat mengandalkan janji-janjinya dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Dengan mempelajari Alkitab, kita semakin mengenal Allah dan memahami rencananya yang sungguh indah bagi kita. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu menjadi baru? Frasa segala sesuatu menjadi baru adalah janji indah yang sering kita temui dalam Alkitab, terutama dalam konteks keselamatan dan kehidupan baru dalam Kristus. Ini bukan sekedar perubahan yang sementara, melainkan suatu transformasi yang mendalam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, terjadilah kelahiran baru secara rohani. Yang lama, yaitu sifat dosa dan kematian, sudah berlalu, digantikan oleh ciptaan baru yang memiliki sifat-sifat Allah. Lebih dari sekedar tindakan eksternal, menjadi baru berarti perubahan yang radikal di dalam hidup kita. Sikap, pikiran,
dan nilai-nilai diperbarui oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi sebagai orang asing, tetapi sebagai anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin dekat dan sangat pribadi. Hidup kita diberi makna dan tujuan yang lebih besar, yaitu memuliakan Allah dan melayani sesama kita. Kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di surga, di mana segala sesuatu akan menjadi baru dan sempurna. Saudaraku yang diberkati Tuhan, segala sesuatu menjadi baru adalah janji yang luar biasa dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah undangan untuk memulai hidup yang baru, yang penuh dengan harapan, penuh dengan makna kebenaran. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang baik, dengan hati penuh syukur kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami merenungkan janji-Mu yang begitu indah, bahwa segala sesuatu menjadi baru bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan mampu melakukan segala sesuatu melampaui apa yang dapat kami pikirkan atau apa yang dapat kami bayangkan. Bapa, kami mengakui bahwa dalam hidup kami seringkali ada hal-hal yang perlu diperbarui. Ada kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan, luka hati yang belum sembuh, dan keraguan yang menghambat langkah kami. Namun kami percaya pada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami untuk mengubah segala sesuatu menjadi baru. Tolonglah kami Bapa untuk semakin mengakar dalam kasih-Mu. Kuatkan iman kami agar kami dapat mengalami pembaruan yang sejati dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, kita dapat membangun kehidupan kita semuanya semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu menjadi baru adalah janji yang luar biasa dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah setiap saat hidup kita senantiasa diperbarui oleh Roh Kudus, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.